Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa kembali di channel Halu News, channel yang akan memberikan informasi seputar aparatur sipil negara, baik itu pegawai negeri sipil, P3K, maupun pensiunan pegawai negeri sipil. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan informasi terkait masih kecilnya komponen gaji ke-13 bagi pensiunan pegawai negeri sipil di tahun 2024, dan memang benar adanya ada salah satu komponen yang hanya sebesar puluhan ribu saja. Sebelum kita menuju ke informasi lengkapnya, kami sangat mengharapkan dukungan dari Bapak dan Ibu sekalian dengan cara menekan tombol subscribe dan loncengnya agar Bapak dan Ibu sekalian selalu mendapatkan notifikasi pemberitahuan terbaru terkait informasi aparatur sipil negara di kesempatan selanjutnya. Bapak dan Ibu sekalian, dilansir dari lengkongayobandung.com, disebutkan bahwa gaji ke-13 pensiunan pegawai negeri sipil di tahun 2024 terdiri dari beragam komponen yang berbeda. Setiap dari mereka memiliki nominal yang tidaklah sama. Sebagai contoh Bapak dan Ibu sekalian, ada komponen gaji ke-13 pensiunan pegawai negeri sipil yang bernama tunjangan anak. Tunjangan ini diberikan kepada para pensiunan sebesar 2% dari gaji pokok. Selain itu, ada juga komponen tunjangan suami maupun istri. Ini juga biasa disebut dengan tunjangan pasangan, dan ini dihitung berdasarkan pada 10% gaji pokok pensiunan pegawai negeri sipil tahun 2024. Bapak dan Ibu sekalian, khususnya pensiunan pegawai negeri sipil dimanapun berada, diketahui untuk tunjangan pensiunan pegawai negeri sipil yang satu ini akan cair pada tanggal 3 Juni tahun 2024. Hal ini merupakan kabar yang sangat menggembirakan sekali bagi Bapak dan Ibu sekalian, khususnya para pensiunan pegawai negeri sipil 2024. Selebihnya gaji ke-13 ini memang diperuntukkan untuk mengurangi beban Bapak dan Ibu sekalian dalam pembiayaan pendidikan anak ataupun cucu yang masih menjadi tanggungan mereka. Bapak dan Ibu sekalian, perlu kita ketahui bersama, dan memang tujuan dari tunjangan satu ini adalah untuk pendidikan. Dan ini juga menjadi alasan mengapa gaji ke-13 pensiunan pegawai negeri sipil cair mendekati tahun ajaran baru. Nah, berikut ini kami akan menyampaikan secara detail dari setiap komponen gaji ke-13 bagi Bapak dan Ibu sekalian, khususnya pensiunan pegawai negeri sipil dimanapun berada. Yang pertama adalah tunjangan suami maupun istri, dan biasa disebut dengan tunjangan pasangan. Tunjangan suami atau istri atau biasa disebut tunjangan pasangan adalah salah satu komponen yang diberikan kepada pensiunan pegawai negeri sipil yang memiliki pasangan. Besarnya tunjangan ini adalah 10% dari gaji pensiun bulanan.
Kemudian ada tunjangan anak. Untuk tunjangan anak, Bapak dan Ibu sekalian, diberikan kepada pensiunan pegawai negeri sipil yang memiliki anak yang masih menjadi tanggungan. Nah, untuk besaran tunjangan anak adalah 2% dari gaji pensiun bulanan. Kemudian, tambahan penghasilan. Untuk tambahan penghasilan ini Bapak dan Ibu sekalian adalah merupakan komponen yang besarannya disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Nah, kembali untuk tunjangan suami maupun istri, untuk 10% ini diambil dari gaji pokok bulanan yang sudah mengalami kenaikan sebesar 12%. Dan ini tentunya eh, akan mengalami jumlah yang berbeda dari tahun yang kemarin. Nah, dan ini patut kita syukuri bersama karena untuk tunjangan suami ini ataupun istri ini mengalami kenaikan menyesuaikan dengan gaji pokok yang sudah mengalami kenaikan 12% tersebut Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian untuk tunjangan anak juga mengalami hal yang sama dengan tunjangan pasangan atau tunjangan suami dan istri tadi, 2%-nya dari gaji pensiun yang sudah mengalami kenaikan 12%. Nah, kembali lagi untuk tambahan penghasilan, untuk peraturan yang berlaku ini menyesuaikan dengan lamanya Bapak dan Ibu sekalian menjabat dan disesuaikan dengan jabatan pada saat mengabdi dulu. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, tentunya untuk nominal tambahan penghasilan ini tentu tidaklah sama antara Bapak dan Ibu yang satu dengan Bapak Ibu yang lain. Jadi untuk tambahan penghasilan ini menyesuaikan dengan masa kerja dan jabatan pada saat dulu mengabdi atau masih aktif begitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu sekalian, khususnya pensiunan pegawai negeri sipil 2024. Untuk yang keempat adalah gaji pokok pensiun bulanan. Gaji pokok pensiun bulanan ini merupakan komponen yang paling utama dari gaji ke-13 pensiunan pegawai negeri sipil. Nah, untuk penetapannya sendiri, besarnya gaji pokok sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan golongan dan masa kerja saat pensiun. Nah, pada Januari kemarin sudah ditetapkan untuk gaji pokok sudah mengalami kenaikan 12%. Dan ini sangat patut kita syukuri karena tidak setiap tahun untuk Bapak dan Ibu pensiunan PNS tidak selalu mengalami kenaikan. Semoga untuk tahun-tahun berikutnya juga mengalami hal yang sama. Jadi setiap tahun diharapkan mengalami kenaikan. Sehingga untuk Bapak dan Ibu pensiunan agar lebih sejahtera. Begitu harapan kita semua. Nah, untuk yang kelima adalah tunjangan pangan. Nah, tunjangan pangan ini berbeda ya Bapak Ibu dengan tunjangan yang lain. Tunjangan pangan adalah komponen tambahan yang diberikan kepada pensiunan PNS untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan mereka. Nah, besaran tunjangan pangan ini adalah sebesar Rp72.420. Nah, untuk tunjangan pangan ini mengalami perbedaan dengan tunjangan yang lain seperti tunjangan pasangan maupun tunjangan anak. Untuk tunjangan pangan ini masih menggunakan aturan lama, jadi tidak menyesuaikan dengan besarnya gaji pokok yang sudah mengalami kenaikan. Untuk tunjangan ini mengacu pada besaran harga 10 kg beras. Jika Rp72.420 itu untuk 10 kg beras, maka per kilonya pemerintah menghargainya dengan nominal 7.242. Dan banyak yang masih mengeluhkan untuk harga yang diberikan pemerintah masih jauh dari harga pasaran. Karena kita ketahui bersama untuk harga beras di pasaran
itu mencapai Rp15.000. Nah, harapan kita semua semoga pemerintah juga, mengambil kebijakan mengenai, fakta-fakta di lapangan. Jadi untuk sebuah kebijakan itu berdasarkan fakta di lapangan. Harapan kita semua seperti itu. Meskipun harga beras nyatanya naik atau turun, tunjangan yang diterima tetap sama. Jadi untuk golongan 1 sampai 4, masa kerja sebentar ataupun lama menerima nominal yang sama. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan Bapak dan Ibu sekalian, khususnya pensiunan pegawai negeri sipil dimanapun berada. Semoga yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk kita semua.